Lagi-lagi berita terkait tenaga honorer menjadi topik yang selalu hangat untuk dibicarakan. Sebelumnya permasalahan terkait tenaga honorer kemarin ialah mengenai pendataan non-ASN, banyak data yang masih ditemukan tidak sesuai. Lalu sebenarnya bagaimana nasib dari tenaga honorer ini? Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Abdullah Azwar Anas mengaku, telah secara terus-menerus mengkaji terkait masalah tenaga honorer atau non-aparatur sipil negara, non-ASN, yang ada di kalangan pemerintahan. Respon yang diberikan oleh Menpan RB ini menanggapi jumlah hasil pendataan tenaga honorer non-ASN yang membeludak. Hingga saat ini diketahui Menpan RB, Azwar Anas telah menyiapkan 3 opsi yaitu menghentikan semua tenaga honorer, mengangkat semua tenaga honorer, atau mengangkat secara bertahap. Semuanya tentunya sudah disesuaikan dengan skala prioritas mulai dari bidang pendidikan, kesehatan dan lainnya. Nanti akan kami kaji yang terbaik bersama DPR, bersama Kemenkeu, dan juga melihat potensi di lapangan. Kata Abdullah Azwar Anas saat ditemui di kantor Kemenko PMK, Selasa tanggal 11 Oktober tahun 2022. Adanya ketiga opsi yang telah disampaikan oleh Azwar Anas, tersebut merupakan bagian opsi jalan keluar dari dilema yang dirasakan. Akibat yang akan ditimbulkan dengan adanya pengangkatan semua tenaga honorer akan berujung pada beratnya beban yang dipikul pemerintah. Pada tanggal 5 Oktober tahun 2022 telah tercatat hasil rekapitulasi hasil data tenaga non-ASN. Hasil data yang diperoleh dari prafinalisasi pada portal pendataan non-ASN BKN ialah berjumlah 2.215.542. Data tersebut terdiri dari 335.639 daftar tenaga non-ASN pada lingkup instansi pemerintahan pusat dan 1.879.903 pada lingkup instansi pemerintahan daerah. Mengenai pengangkatan tenaga honorer selain menjadi beban tersendiri bagi pemerintah pusat juga akan menyebabkan masalah baru. Tuntutan publik yang ingin bergerak lincah, cepat, dan berstandar internasional akan banyak menimbulkan dampak negatif. Ada dilema bagaimana sistem rekrutmen ini kadang tidak berjalan profesional, zona nyaman, dan seterusnya. Inilah dilema-dilema yang kita hadapi dan ini sedang kita cari alternatif terus-menerus ya, lanjut Azwar. Akibat adanya hal tersebut pihak Azwar Anas terus berkonsolidasi dengan semua pihak. Bukan hanya itu saja DPR juga berkoordinasi beberapa asosiasi. Seperti Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI). Selain kedua asosiasi tersebut terdapat Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI). Serta berbagai forum yang berkaitan dengan honorer dan organisasi guru. Lagi kita eksercise bareng-bareng dengan anggarannya, dengan teman-teman daerah. Kalau ini diperhatikan semua akan berdampak pada pelayanan publik di bawah. Oleh karena itu, kita cari alternatif yang benar, ungkap Anas. Sebenarnya juga pemerintah mencari cara untuk menyelesaikan nasib tenaga honorer sudah sejak lama. Para pembuat kebijakan pun turut berencana menghapus tenaga honorer nantinya pada tahun 2023. Sebagai pengganti tenaga honorer maka pemerintah akan menggantikannya oleh outsourcing sesuai dengan kebutuhan yang telah disesuaikan. Bagi pegawai non-ASN yang telah memenuhi syarat, akan diikutsertakan atau pada dasarnya diberikan kesempatan guna mengikuti seleksi calon PNS maupun P3K. Hal ini sebenarnya memang sudah tercantum pada kebijakan amanat dari UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Sebelumnya ini sudah diatur pada zaman Menpan RB periode yang lalu yaitu Cahyokumolo. Harapan dari pemerintah, mengenai penghapusan tenaga honorer di mana ingin menjadi bagian dari langkah pemerintah membangun sumber daya manusia. Pemerintah mengharapkan, bahwa dengan adanya penghapusan tenaga honorer sumber daya manusia ASN yang lebih profesional dan sejahtera berada pada lingkungan instansi.